Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku dan adik Adia. Jadi di sini kita akan tanya jawab mengenai gimana sih cara masuk kedokteran itu. Nah, adik-adik ini sekarang lagi kelas berapa, Dek? Kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP, setara dengan 1 SMP. Jadi Adia ini pengen masuk kedokteran dan pengen jadi spesialis apa? Spesialis jantung. Spesialis jantung. Nah, jadi Adia ini pengen masuk kedokteran dan punya beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan dan Tahu pertanyaannya? kamu nggak tahu pertanyaannya. Jadi kita mulai ya. Oke, silakan Adia. Jadi nanti kalian juga bisa belajar. Pertanyaan pertama. Oke. Jadi ini yang paling ada penasaran dari dulu. Oke, apa? Kak Amel ini kan jadi cita-citanya dokter anak nih. Tapi kenapa Kak Amel itu tahu kayak tentang orang-orang selayaknya dokter umum? Apa jadi kayak tahu tentang semuanya ya? Nah, Ya, jadi kalau misalnya masuk kedokteran, itu kita belajar yang tentang umum dulu, semua seluruh tubuh dari atas sampai bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kayak gerbang pertamanya itu dokter umum dulu, Adek. Jadi S1-nya atau yang pertama kali kita lulus sebagai dokter, yang ada namanya dokter titik. Nah, itu dokter umum. Nah, itu kita mempelajari semuanya dulu, semua organ tubuh, semua sistem, sehingga ketika kita praktek itu kita bisa menangani sesuai dengan kompetensi dokter umum. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke spesialis yang kita inginkan. jadi di situ kita belum mempelajari spesialis yang kita inginkan kan di situ. Jadi sudah ada sedikit-sedikit lah, misalnya kayak pelajaran mata kan udah ada, tapi secara umum dulu, belum bener-bener banyak yang dipelajari semuanya tuh enggak. Jadi ya gitu, jadi tahapannya jadi dokter umum dulu, baru ngambil spesialis. Itu enggak langsung masuk langsung jadi spesialis gitu, enggak. Bisa spesialis anak. Enggak bisa kayak gitu. Kayak ada misalnya kan mau jantung gitu. Ya, Nah di situ harus dokter umum juga. iya dokter umum dulu jadinya. Jadi adik sekolah dokter umum 6 tahun, terus habis itu adik kerja, cari pengalaman kerja, baru kemudian adik ngambil spesialis jantung. Begitu. Pertanyaan kedua, selanjutnya. Apa yang harus paling disiapkan kalau kita tuh mau masuk kedokteran? Kayak misalnya dia kan masih SMP nih. Nah, itu yang paling harus disiapkan semasa-masa SMP itu apa? Nah, jadi dari SMP nih ya, adik kan sekarang udah SMP. Yang paling harus disiapkan itu adalah nilai. Karena kalau mau masuk kedokteran itu sebenarnya ada dua cara. Ada cara lewat undangan, di mana undangan itu atau disebut dengan SNMPTN, itu ditentukan dari nilai raport dan prestasi yang kita dapatkan. Nah, cara yang kedua itu adalah ujian SBMPTN namanya. Jadi Adia belajar dengan giat, jadi biar bisa masuk kedokteran. Dan itu benar-benar ditentukan oleh ujian tersebut, nggak ada efek dari nilai rapor dan prestasi. Kalau misalnya yang biasa, Kalau pakai yang nilai biasa rapor. pakai nilai rapor. Nilai raport itu berapa rata-rata? Nah, jadi kalau nilai rapor, yang penting adalah naik tingkat. Jadi misalnya nih, Adia kan yang menentukan tuh SMA ya. Jadi misalnya nih, Adia itu pas semester 1 di SMA itu nilainya itu 80. Kemudian pas semester 2 naik jadi 85. Semester 3 jadi 87, semester 4 jadi 90, semester 5 jadi 96. Nah, itu yang diharapkan, dan itu dari mata pelajaran yang matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Nah, itu yang utama, pelajaran-pelajaran utama. Tapi sebaiknya semuanya memang, karena itu nilai plus. Kalau kayak Kakak Amel naik tingkat di semuanya. Bahkan penjaskes pun di semester 5 juga sampai 90 lebih. Makanya bisa keterima gitu. Kakak Amel keterima SNMPTN. Itu pengen usaha dari awal, capek-capek dari awal, kemudian pas masuk itu tinggal udah masuk aja gara-gara undangan kan. Kayak tinggal Enak masuk, jadinya. enak. Atau enggak Adia tuh santai-santai waktu di SMA, kemudian pas mau masuk universitas, Adia berusaha pengen belajar buat ujian. Baru berusaha di situ. Iya, baru berusahanya di ujung. Itu Kakak Amel nggak mau. Jadi Kakak Amel SMA itu Kakak Amel belajar, dan Kakak Amel usahakan nilainya yang Kakak Amel bilang tadi pelajaran itu
semakin ditingkatkan sampai semester 5. Kemudian selain itu juga Kakak Amel ikut lomba-lomba. Itu memang kalau yang keterima SNMPTN rata-rata ikut lomba-lomba. Jadi lomba-lomba bahasa Inggris, lomba-lomba IPA, Jadi matematika. masukkan prestasi di situ ya. Iya, karena pas SNMPTN itu kan ada pilihan masukin sertifikat prestasi. Nah, itu nanti kita bisa masukin ke situ. Itu Kakak Amel masuk Axel itu biar mudah keterima di kedokteran. Axel itu kan kelas akselerasi ya. Jadi kayak Kakak Amel SMA-nya 2 tahun aja, dan itu juga punya nilai plus di mata kedokterannya. Karena Adia sudah SMP itu penting Adia belajar sekarang buat meningkatkan nilai-nilai yang matematika, IPA, bahasa Inggris, itu semua Adia penting tingkatkan karena menentukan Adia masuk SMA mana. Jadi kalau misalnya kita itu saat di SMP itu bagus, kita akan masuk ke SMA favorit kan? Nah, yang kita idam-idamkan. Iya, yang kita idam-idamkan, dan tentunya kita memilih SMA itu yang baik juga. Dimana yang baik itu maksudnya begini, SMA tersebut punya alumni-alumni yang lolos fakultas kedokteran. Kalau kita pengen SNMPTN, lulus SNMPTN, kita cari mana sih SMA yang kayak di Jakarta nih. SMA di Jakarta yang mana sih yang banyak kakak-kakak tingkat yang keterima undangan keterima SNMPTN gitu. Jadi Adia sekarang untuk SMP, apa yang Adia lakukan Itu berpengaruh. berpengaruh ke depan. Jadi kalau Adia nilainya bagus sekarang, Adia bisa ranking. Kalau Adia bisa ranking, Adia bisa masuk ke SMA favorit. Kalau Adia di SMA favorit itu nilainya bagus, Adia ranking, terus Adia ikut banyak lomba, Adia bisa keterima undangan SNMPTN kedokteran. Jadinya gampang pas jalurnya. Iya, jadinya lurus jalurnya, bisa masuk kedokteran begitu saja. Terus sekarang santai-santai nih Iya. misalnya. Terus pas kan kita lagi online juga, jadinya cuma banyak di rumah, nggak ada pedulikan pelajaran dulu. Nah itu kan pas sudah di ujung baru, aduh gimana nih harus masuk? Iya, harus apa belajar SBMPTN nih, gimana nih, kayak Gimana? Langsung bingung sendiri nanti. bingung, mending capek-capek sekarang kan. Nah, jadi capek-capek dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Wisata. Kalau SNMPTN tuh begitu. Pertanyaan ketiga hampir sama kayak yang Kak Mel jawab, jadi lancar. Oke, diloncat pertanyaan ketiga. Apa aja syarat-syarat kalau sudah masuk kedokteran? Kayak Syarat-syarat syarat-syarat apa gitu ya? Jadi kita bisa waktu udah oh keterima. kalau mau masuk kedokteran, kayak Kak Amel itu kan sudah mau masuk kedokteran. Nah, syarat-syaratnya itu cuma nilai gitu ya? Basicnya sebenarnya syarat-syarat itu kan teknis ya. Jadi kalau misalnya kita masuk lewat SNMPTN, yang dipersiapkan ya memang rapot, sertifikat lomba yang Kak Amel bilang tadi. Kalau SBM ya ikut ujian, minta ijazah SMA, nilai rapot UN, nilai rapot sekolah, nilai UN dan sebagainya. Itu sih kalau syarat-syarat tuh nggak ada, tapi lebih kepada persiapan kita seperti itu. Jadi pas ditanya ini ada Ya ada, karena sudah kan siap. ya karena ya persiapannya yang lebih penting dibandingkan syarat-syarat teknis. Karena dia cita-citanya dokter jantung. Jadi otomatis belajar tentang jantung-jantung. Iya. Nah, selama jadi dokter jantung itu ada nggak penyakit selain di luar jantung kayak paru-paru itu dipelajari semua nggak? Oh iya dong. Jelas dipelajari. Jelas dipelajari. Jadi gini, kalau misalnya ada Adia spesialis jantung, bukan berarti yang dipelajari tuh bener-bener jantung tok aja. Karena sakit jantung itu bisa berefek kemana-mana, bisa berefek ke otak, bisa berefek ke mata, ke kaki, ke sistem organ yang mana-mana, sehingga Adia harus mempelajari semuanya. Begitu. Jantung ya udah jantung aja gitu, penyakitnya tentang jantung aja enggak. Jadi dia itu berpengaruh kemana-mana, bisa jadi sebelumnya penyakit paru jadi jantung, sebelumnya sakit kaki jadi jantung. Jadi kita harus pelajari Iya, penyakit sebelumnya yang bener. dia dapat itu apa sampai Iya penyakit jantung. bener. Bahkan mata pun juga, kalau misalnya kita organ mata, itu bukan hanya mata yang kita pelajarin. Jadi dari Sampai otak-otak. iya sampai ke otak-otak. Karena mata kan Autoimun juga banyak penyakit-penyakit autoimun beralihnya ke mata. Jadi bener-bener kita harus pelajarin semua. Tapi yang memang bakal lebih spesifiknya ke jantung yang berhubungan dan dengan pembuluh darah.
Seneng kayak Kak Amel, adik-adik tanya, kritis sekali. Terus gimana? Kalau misalnya ini nggak mungkin sih sebenarnya, cuma misal kan SMA itu kalau misalnya milih itu harus IPA kan? Iya, benar. Kalau misalnya salah masuk SMK, Iya. menjadi masuknya SMK atau salah pilih jurusan jadi IPS, dia tetap bisa jadi dokter nggak? Enggak. Sama sekali enggak ya? Enggak. Kakak Amel juga punya teman dia ceritanya pengen masuk kedokteran. Jadi SMK-nya itu dia masuk ke SMK kesehatan, SMK farmasi dan sejenisnya kayak gitu. Dia pikir karena SMK-nya itu yang kesehatan, jadinya lebih mendukung buat masuk kedokteran. Padahal enggak. Jadi Karena memang berbeda jurusan. benar harus benar-benar masuk ke SMA dan jurusan IPA. Jangan sampai jurusan IPS, bahasa, karena otomatis nggak bakal keterima. Jadi kan Kak Amel ini di sini nanti mau tinggal di sini kan? Iya. Nah itu ngapain? Ada yang bingung, masih nggak ngerti. Kakak Amel nanti pengen kerja di sini. Oh itu kerja? Iya, Jadi kerja. ada yang Kak Amel tunjuk kayak kampus-kampus itu kuliah? Itu kampus UI. Universitas. Iya, jadi Kak Amel itu pengen dari sini. Terus habis itu lanjut spesialis. Jadi setelah dokter umum itu kan kita kerja dulu sebelum mengambil spesialis. Nah, tapi saat mengambil spesialis itu namanya adalah residen. Apa itu? Residen itu adalah orang yang lagi mengambil spesialis. Kalau Kakak Amel kan orang yang mengambil dokter umum itu namanya koas. Ya kan? Adi tahu kan? Iya, koas. Nah, koas. Nah, kalau orang yang mengambil spesialis namanya residen. Nah, residennya Kakak Amel tunjuk kemarin gedung. Oh jadi Kak Amel di sana koas ambil umum, di Iya. sini baru ambil residennya. Ya, pengennya kayak gitu. Doain ya, amin Tapi ya itu Allah. nggak wajib bagi semua gitu. Orang bisa milih buat jadi dokter umum aja, mentok Nggak usah di situ, lanjut. nggak usah gitu. lanjut. Oh. Tapi Kakak Amel pengen lanjut, gitu. Jadi anak gitu. Iya, dan bagusnya lanjut. Kan Adi mau jadi spesialis jantung kan? Jadi lanjut juga. Iya, jadi lanjut juga nanti. Begitu. Jadi dia bingung tuh kemarin kamu tunjuk itu masa Ada depanku. dia bilang oh itu, cuma dia nggak ngerti itu apa. Itu gedungnya. Kak Amel kan selama 6 tahun kuliahnya, Mm-mm. itu sudah tergabung sama yang di sini belum? 6 tahun itu. Belum. Nah baru di sana itu ngapain aja? Nah, jadi selama Kakak Amel kuliah dari awal nih, kalau kedokteran itu ada namanya preklinik sama klinik. Preklinik itu kita belajar teori di kampus dan itu 4 tahun mentok. 4 tahun kita kuliah preklinik, di mana di situ kita belajar tentang normal tubuhnya gimana, fisiologi. Terus habis itu belajar penyakit, patologinya bagaimana. Terus habis itu kita belajar praktek. Jadi kita kayak ke pasien palsu, pasien bohongan. Ada lihat patung-patung gitu. Iya, kan? patung-patung. Ini teman sendiri gitu. Nah, itu selama 4 tahun. Kalau ada universitas lain itu bisa 3,5 tahun. Itu belum jadi dokter. Karena yang kita dapatkan itu adalah gelar sarjana kedokteran. Jadi kayak Kak Amel, Amalia Asun S.Ket. Masih SKT itu apa artinya? Nah, jadi cuma sarjana kedokteran S1, belum jadi dokter. Kalau Kakak Amel pengen jadi dokter, Harus itu S berapa? harus ngambil profesi. Kalau dokter itu jadi lanjutan dari S1-nya adalah profesi. Nah, profesi itu baru kita dapat gelar dokter. Dan selama DR gitu ya? Iya, DR. Jadi selama profesi itu ya namanya koas. Kakak Amel 2 tahun di rumah sakit, dimana di situ kita praktek langsung ke pasien, diajari dokter langsung, dokter spesialis buat menghadapi pasien, dan itu kayak gitu. Jadi biar pasien betulan, Ya. kan? Bukan palsu lagi, benar-benar belajar langsung dari pasien. Dan ini loh sama Kak Amel di sana itu kan sama teman-teman pastinya. Nah itu teman-teman nanti sudah pasti satu ini sama Kak Amel lagi atau beda-beda sudah? Oh, jadi Kakak Tergantung Amel orangnya. waktu masuk koas itu udah ditentukan kelompoknya ini. Dan dari awal sampai akhir akan bersama mereka. Itu teman-teman Kak Amel ada 6 orang. Jadi sama mereka terus selama koas itu 2 tahun temannya. Gitu. Rekomendasi kampus-kampus atau univ. Oh, oke. Jadi buat yang lain juga. Jadi begini, kalau untuk rekomendasi univ itu sebaiknya melihat teman-teman sekarang berada di mana. Kalau misalnya teman-teman itu ada di
Pulau Jawa, otomatis sebaiknya memilih di daerah Pulau Jawa. Nah kalau misalnya nih Adia di Jakarta, Adia kan anggapnya kita nih mau SNMPTN ya dulu ya. Nah karena ada di Jakarta ya pilihnya ya di Univ Negeri Jakarta. Apa itu? Universitas Indonesia. Seperti itu. Terus kalau misalnya teman-teman ada di Kalimantan kayak Kak Amel kan di Kalimantan Timur, adanya di Universitas Mula Warman. Jadi pilih yang itu. Kenapa harus pilih sesuai daerah dulu yang diutamakan? Karena universitas itu pasti mengutamakan putra-putri daerahnya sendiri. Kalau misalnya kita orang Kalimantan, tentunya kesempatan buat diterima tuh lebih terbuka dibandingkan dari pulau lain. Gitu. Rekomendasi univ-univ yang bagus itu tentu yang univ negeri karena tentunya untuk biayanya juga lebih bersahabat. Lebih bersahabat dibandingkan univ swasta karena univ swasta itu kan banyak banget Apa biayanya. bedanya univ swasta sama biasa? Biasanya ada uang gedungnya banyak banget sampai ratusan juta. Cuma ada beda pelajarannya atau gimana? Enggak, pelajari tetap sama, outputnya tetap sama. Cuma beda gedungnya aja. Ya, lebih beda. mewah gitu. Ya, mungkin lebih mewah untuk pendidikannya. Kamu kurang tahu juga tuh. Cuman ya lebih banyak keluar uangnya. Ya, Mak. Ish, tunggu sebentar. Ya, tadi ada keperluan tiba-tiba dipanggil Mama. Tadi sampai mana ya? Kalau misalnya nih Adia pengen milih satu di Jakarta yang di UI misal, kedua di Sulawesi, itu bisa. Nah tapi dilihat lagi Adia nilainya berapa, karena dia masing-masing universitas itu ada passing grade-nya masing-masing. Nah iya, ini buat teman-teman yang pengen kedokteran, jangan berkecil hati kalau misalnya nggak ada biaya untuk masuk kedokteran. Karena begini, Adek, kita pengen kedokteran, itu yang utama adalah otak. Uang itu nomor sekian, karena sekarang, saat ini, uang itu bisa didapatkan melalui beasiswa. Jadi banyak teman-teman kami yang dapat beasiswa, Dek. Banyak gara-gara Ya mereka mendaftar. tapi ada juga orang yang mampu tapi gara-gara dia pintar bisa dapat. Bisa. Enak. Jadi Begitu dia juga. lebih nggak terbebani. Bukan hanya di kedokteran sih, di universitas itu Di banyak. sekolah pun ada beasiswa. Nah, di sekolah aja ada beasiswa. Nah. Apalagi di universitas. Jadi yang penting ya bagus-bagusin nilai selama di universitas. Jadi beasiswa itu bisa kita dengan mudah masukin. Kita dapatkan maksudnya. Tapi itu dia berikan beasiswa pas orangnya sudah mendaftar atau gimana? Ya jadi keterima dulu baru dapat beasiswa. Ngapain nggak kuliah tapi dapat beasiswa? Dia langsung masuk di mana itu? Di negeri itu sistemnya adalah uang kuliah tunggal. Bayar kuliah per semester, UKT-nya itu sesuai dengan gaji orang tua. Jadi kalau misalnya gaji orang tuanya sedikit, ya yang dibayar juga sedikit. Kalau gaji orang tuanya banyak, ya banyak gitu. Jadi kayak bayar silang seperti itu. Yang tidak mampu dibayarkan yang mampu membayarkan yang tidak mampu. Tapi teman-teman Kak Amel, adik tingkat Kak Amel, itu bahkan yang UKT-nya juga banyak, itu di cover semua sama beasiswa. Karena dia memang pintar. Karena dia pintar memenuhi persyaratan beasiswa tersebut. Kalau misalnya ada orang nih yang bilang, jangan masuk kedokteran, atau aku takut masuk kedokteran karena biayanya mahal. Nah itu maksudnya itu adalah kedokteran yang swasta. Karena negeri itu tidak mahal. Tidak semahal itu gitu loh. Maksudnya kalau swasta kan sampai beratus-ratusan juta. Makanya kalau misalnya seandainya bisa masuk yang negeri gitu loh, usahakan yang negeri. Kalau swasta ya nggak apa-apa, bagus juga. Cuman ya ketergantungan masing-masing juga. ya tergantung masing-masing pengen yang mana. Kan tiap orang kan juga punya prioritas masing-masing. Kenapa memilih yang swasta? Kalau ingin meringankan beban orang tua ya yang negeri lah. Jadi aja nggak usah maksa juga. Iya, nggak usah maksa yang swasta. Kecuali kamu sistakul. Astagfirullah. Dr. Adia Alizi Irawan SPJP. Yeay, sudah paham. Akhirnya ada diserahkan. Sudah terjawab semua rasa penasaran Oke. selama ini. Waduh. So that's all. Sampai jumpa teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat video ini buat teman-teman yang nonton, khususnya juga yang lagi sekolah, SMP, SMA, SD pun SD pun juga, biar bisa masuk kedokteran.
Oke, doakan ya semoga Adia masuk kedokteran habis ini bisa jadi dokter spesialis jantung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Dadah. tahu penyakitnya kayak Aba gitu. Iya betul, biar terpecahkan misteri penyakit Aba. Dadah semuanya, assalamualaikum. Jangan lupa makan beng-beng. Ada iklan. Siapa tahu dipromosi beng-beng. Jadi nanti kalau Adia selesai S1, misalnya Adia kuliah kedokteran, selesai skripsian, dapat gelar S.Ket dulu kayak Kak Amel. Surat keterangan kan? Surat itu apa sih? Sarjana kedokteran. Surat keterangan. Karena kan mama tuh kayak gini. Mama tuh nunggu.